Terus bilang lagi, nggak dilihatin mubazir nih gitu ya. Gimana? Gitu ya, kumur-kumur 3 kali tapi yang keluar cuma 2 kali. Nah, gitu ya. Soalnya godaannya waduh. Di bulan puasa Godaan aja. ada keluar rumah. Godaan semua. Jangan nonton sebelum subscribe now. Assalamualaikum gengs. Oke, kali ini Anda sedang menyaksikan channel Bung Bilal, channel yang berisikan konten-konten yang berbeda dari tiap-tiap konten sebelumnya, yang bertema atau berkonten ngobrol bareng Bung Bilal. Episode yang ketiga, episode keduanya di tahun 2020, episode ketiga di tahun 2022. Absurd banget emang. Kali ini ngobrol bareng Bung Bilal episode ketiga bersama gestar kita, bintang tamu kita, Pak Daniel Despa Ansara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi sama Pak Daniel lagi. Episode kedua sama Pak Daniel udah lama banget tuh. Sekarang sama Pak Daniel lagi. Sehat nih? Alhamdulillah, khair alhamdulillah. Wa anta kif halka ya Bilal? Alhamdulillah, anak saya. Alhamdulillah. Saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul persiapan apa saja sih yang harus kita siapkan menjelang bulan Ramadan. Dan di sini udah jelas banget ada ustadz yang terkenal, ustadz yang viral khotbahnya. Abi, persiapan apa aja sih yang harus kita siapin kalau misalkan masuk bulan Ramadan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, karena kita sekarang sudah di bulan Rajab. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti paling tidak kita sekitar 1,5 bulan lagi. Iya, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang memang kita tunggu-tunggu, bulan yang paling mulia yang dijuluki sebagai Sayyidul Ashhur, ya, penghulu segala bulan, ya. Yang di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan ini semua amalan-amalan kita diberikan pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan amalan sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti amalan wajib di bulan yang lain. Dan amalan wajib di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim yang sangat berbahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan, makanya kita harus melakukan persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan itu. Nah, persiapan yang pertama adalah isti'dadul jism, persiapan fisik kita. Ya, fisik kita harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu menuntut fisik yang prima, fisik yang paripurna, fisik yang bagus. Makanya orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Ya, orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat mengganti di bulan yang lain. Makanya ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan itu fisik kita harus kuat, fisik kita harus benar-benar baik dan sempurna, sehat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena berpuasa itu paling tidak kita harus menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bisa kita bayangkan Bung Bilal, nggak makan loh. Iya, nggak makan seharian, nggak boleh minum. Iya, makanya fisik kita harus kuat. Dan nafsu juga dikontrol. Ya, itu mah harus itu ya. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga nafsu, pandangan mata, ucapan. Nah ya, jangan sampai mulut puasa makan tapi ribah tetap jalan. Nah, jangan sampai itu. Iya, jangan sampai. Jangan sampai puasa ada cewek lewat seksi. Waduh, kok terus bilang lagi, nggak dilihatin mubazir nih gitu ya. Gimana? Tayyib, itu yang pertama tadi apa? Isti'dadul jism. Kemudian kedua adalah isti'dad al-ilm, persiapan ilmu. Nah, jadi kita berpuasa itu nggak sekedar berpuasa saja, tapi harus ada ilmunya. Nah, kita dengan ilmu itu, makanya kita harus belajar nih, apa saja di bulan puasa itu yang diwajibkan kepada kita. Kemudian apa saja yang sunnah-sunnahnya. Kemudian apa yang diharamkan ketika kita berpuasa. Apa saja yang membatalkan puasa. Nah, itu kan butuh ilmu tuh, Bu. Ya, butuh ilmu, dan tanpa ilmu itu puasa kita akan hampa. Ya enggak? Iya, akan hampa tuh puasa kita. Makanya penting itu. Persiapan ilmu ketika menyambut bulan suci Ramadan itu penting, teman-teman sekalian. Karena dengan ilmu itu kita akan jadi tahu apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah ketika Ramadan, apa saja yang dianjurkan
ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita juga harus tahu apa-apa saja yang membatalkan puasa kita. Jangan sampai nih, ya kita ngerasa wah saya puasa nih, tapi ternyata ada hal yang kita lakukan ternyata itu membatalkan puasa. Nah, iya. Lagi mandi gitu, dia lagi mandi tiba-tiba nonton gayung. Nggak boleh. Itu gila. Atau korupsi kumur-kumur gitu ya, kumur-kumur 3 kali tapi yang keluar cuma 2 kali. Nah, gitu ya. Atau habis makan terus pura-pura lemes gitu ya, terus bibir dikering-keringin. Itu jahanam ya buat Anda. Apalagi nih persiapan yang ketiga nih? Tadi apa? Isti'dadul jisim, persiapan fisik. Isti'dadul ilm, persiapan ilmu. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting nih Bung, ya. Isti'dadul iman wal Islam. Ya, persiapan iman dan Islam kita. Kenapa harus kita persiapkan iman kita, teman-teman sekalian? Karena memang untuk yang berpuasa itu yang dipanggil hanya orang yang beriman. Ya, betul. Ya. Surat Al-Baqarah 183 nih. Nih teman-teman banyak hafal nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti tidak beriman tidak hai. Iya. Tidak hai dong ya. Kan hai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak hai. Iya. Ya, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya, makanya yang sanggup untuk berpuasa itu, teman sekalian, hanya orang yang beriman. Kalau dia tidak punya iman, walaupun dia mengaku Islam nih. Ya, saya Islam, KTP-nya Islam. Oke lah, Islamnya KTP-nya Islam. Kakak Islam, tuh. Keturunannya Islam. Islam semua. Tapi kalau dia nggak punya iman, iya, dia tidak akan sanggup untuk melakukan puasa ini. Karena memang iya, untuk melaksanakan puasa itu kita dituntut iman kita harus kuat. Ya. Harus kuat, Bung. Soalnya godaannya, waduh. Di bulan puasa godaan aja. Ada keluar rumah. Godaan semua. Iya, apa namanya? Tapi kalau seandainya kita ke Tanah Abang tuh, waduh, godaannya sangat apa ya? Bakso, orang makan bakso di pinggir jalan cuek aja. Apalagi orang yang ahli hisab gitu ya. Ya akhirnya membuat iman kita kalau nggak kuat, itu bisa goyah, Bang. Ya, makanya persiapan iman itu sangat penting, dan ini persiapan yang paling penting, teman-teman sekalian. Persiapkan iman kita sekuat-kuatnya, setegar-tegarnya, supaya apa? Supaya ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan, jisim fisik kita kuat, kemudian ilmu kita sudah cukup mumpuni untuk mengetahui tentang segala hal menyangkut bulan suci Ramadan dan juga amaliyah Ramadannya. Kemudian yang paling penting adalah persiapan iman kita. Karena untuk orang yang berpuasa itu memang hanya orang-orang yang beriman saja yang sanggup, Bung Bila. Makanya walaupun banyak Muslim, banyak orang yang mengaku Islam, tapi kalau imannya nggak kuat atau dia nggak punya iman, akhirnya dia nggak kuat untuk berpuasa. Iya. Tapi ada juga orang Muslim tidak berpuasa tapi ikut lebaran. Lebaran dia paling terus beli baju baru. Datang paling duluan lagi masjid. Iya. Bahkan orang yang belum ada sejadahnya udah ada. Itu banyak terjadi. Sejarah goib itu dari mana itu sejarah. Orang yang belum datang sejadahnya udah ada. Iya. Apalagi Anda udah nggak berpuasa, tiba-tiba datang sholat Id, tapi sholat subuh ditinggalin. Nah, itu jadi antara yang wajib enggak, sholat Id yang sunnah duluan. Iya. Itu bukan orang Indonesia. Enggak di sini. Di sono. Iya. Oke, nanti akan ada part kedua bersama Pak Daniel tentang agama yang lain lagi, tentang seputar agama. So, saksikan setelah yang satu ini. Terima kasih.